Ya Pak. Di sini saya menusuk istri saya Bu. Di kakinya terdapat luka Bu. Oh, kalau boleh tahu punya penyakit apa ibunya? Oh, ibunya stroke Bu. Oh, jadi selama stroke? Selama stroke itu dia kan berbaring aja gitu. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada luka gitu. Saya dengar omongan dari orang katanya bawa aja ke klinik ini perawatan luka ini. Jadi makanya saya bawa kemari lah Bu. Iya Pak. Kira-kira udah berapa lama? Masalah lamanya lama kali lah Bu. Gitu. Oh, boleh duduk dulu Pak. Kita isi formulir dulu ya Pak. Oke baik. Kalau boleh tahu ibunya namanya siapa Pak? Ibunya namanya Nisha. Umurnya Pak? Umurnya 52. 52 ya Pak. Untuk walinya Mas Ahmad? Iya Dimas. Baik Pak, ini kan kami masih mau ngasih formulirnya ke perawat di dalam Pak. Jadi Bapak sama Ibu sama Kakak boleh tunggu dulu di ruang tunggu ya Pak. Nanti kalau udah udah waktunya kami panggil ya Pak. Oke. Untuk pemeriksaan. Terima kasih. Dil, ini ada pasien baru. Dia punya riwayat penyakit stroke. Terus katanya dia punya luka di daerah bagian betisnya. Jadi nanti sebentar lagi dia bakalan masuk ke ruangan ini ya untuk pemeriksaan. Kami siapkan alatnya dulu. Kasih ya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Pasien atas nama Ibu Vincentia Iya. sudah boleh masuk ya Pak? Oke. Sini ya Pak, Bu. Sini. Seru. Baik Bu, sekarang kita akan menaikkan pasien ya Bu. Pak. Baik Bu, Pak, sebentar lagi perawatnya akan datang dan sekarang saya tinggal terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih. Saya permisi ya Pak, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Ibu Vincentia, perkenalkan nama saya Dea Mini dan teman saya Dea Fira. Jadi sore ini kami akan merawat lukanya Ibu Vincent ya Pak ya. Bapak ini luka ibunya sudah berapa lama ya? Sekitar 6-7 bulan yang lalu kayaknya. 7 bulan yang lalu. Selama itu udah pernah berobat? Oh, belum pernah. Belum. Iya makanya ini dari omongan orang lah makanya tahu ini gitu. Iya Pak. Nah. Jadi Pak, di sini kami nanti akan melakukan pengajian lukanya, kemudian akan kita bersihkan lukanya, lalu kita akan melakukan ini perawatan lukanya. Nah, nanti jika boleh kami akan mengambil sampel lalu dikirimkan ke lab. Nah, di situ tujuannya untuk mencocokkan antibiotik apa yang cocok untuk si ibu nanti biar lukanya cepat sembuh. Boleh Pak? Boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara ini udah. Jadi nanti kan saya akan mengoleskan salep nih Pak di bagian sini, di bagian jaringan kulit yang hitam-hitam ini. Nah nanti kalau sesudah saya oleskan salep, nanti mungkin yang hitam ini terangkat kulitnya jadi merah. Mungkin Bapak, Ibu nanti berkata, oh kok lukanya jadi tambah lebar gitu ya kan. Nah itu tandanya si salep itu mengangkat sel kulit yang mati tadi.
agar adalah jaringan merahnya. Nah, jaringan merah itu yang menandakan bahwa lukanya akan segera sembuh. Mengerti Pak? Mengerti. Ada yang ingin tanyakan? Berarti nanti itu nggak ada lagi, berarti merah tinggal ya Bu ya? Iya, Oke. jadi nanti salurnya fungsinya untuk mengangkat jaringan matinya adalah di jaringan baru. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti jaringan barunya berwarna merah. Baik. Sama-sama sebentar ya Pak ya. Maaf kakak, Anda bisa tes sebentar bapaknya gimana? Baik sus. Tunggu jauh. Iya Kak. Untuk perawatan inkubitus, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi, perawat sebaiknya mencuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan alat. Alat yang kita butuhkan yaitu hidrogel, metcopazin, cairan PHEB yaitu kilbak, cairan NaCl 0,09%, kemudian sabun pencuci luka, lalu ada gunting perban, kemudian di sini kita menggunakan kasa, lalu ada pinset anatomis, pinset chirurgis, dan gunting jaringan. Kemudian ada handspoon, ada alat pengukur luka, kemudian ada forensic bandage dan dressing, yaitu kita menggunakan fork dan hidrokoloid. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Pada tahap orientasi, pertama sekali perawat harus memperkenalkan diri kepada pasien maupun keluarga pasien. Selamat siang Bapak, Ibu. Siap. Perkenalkan, nama saya Bila Andini dan ini teman saya Delia Akira. Jadi kami di sini hari ini yang akan merawat luka Ibu Vincent ya Pak. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi pasien dan alamat pasien. Benar, ini dengan Ibu Vincentia? Baik, ini dengan Ibu Vincentia, umur 52 tahun, tinggal di Jalan Raja Wali, Medan Sunggal ya Pak. Iya benar. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur kerja kepada pasien maupun keluarga pasien. Baik Bapak, jadi pada hari ini kita akan memulai perawatan lukanya dengan mencuci luka terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengkaji lukanya, kemudian baru kita akan melakukan perawatan lukanya. Namun sebelum itu, jika boleh kami ingin mengambil sampel berupa cairan luka untuk dibawa ke laboratorium. Gunanya agar untuk mencocokkan antibiotik apa yang cocok untuk digunakan pada Ibu Vincent agar lukanya bisa cepat sembuh ya Pak. Boleh? Boleh. Kemudian selain itu nanti saya akan memberikan salep di bagian jaringan kulit yang berwarna hitam dan jaringan kulit yang berwarna kuning ini. Nanti seandainya udah saya berikan salep, maka nanti jaringan hitam ini akan terkelupas Pak, jadi berwarna merah. Mungkin nanti Bapak akan berpikir, kok lukanya jadi tambah besar, gitu kan Pak. Sebenarnya salep ini bertujuan untuk mencari jaringan nekrotik yang sudah mati, lalu diangkat, sehingga timbullah jaringan yang bergranulasi, sehingga dia nanti berwarna merah. Nah, jadi yang berwarna merah itu yang akan mempercepat penyembuhan luka. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Baik, jika boleh, maka kami akan melanjutkan tindakannya ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Pada fase kerja, perawat harus menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian dekatkan alat. Setelah itu, letakkan underpad di bawah luka. Kemudian, perawat memakai alat pelindung diri berupa masker, celemek, maupun handscoot. Kemudian kita akan melakukan pengkajian luka. Dimulai dengan pengukuran luka. Diukur dari bagian luka yang paling panjang. Panjang luka yaitu 10 cm.
Kemudian pengukuran lebar luka diukur dari bagian luka yang paling lebar, yaitu 8 cm. Setelah itu, kemudian perhatikan luka apakah warna dasarnya. Di sini terdapat warna hitam yang berarti nekrotik, kemudian ada slab yang berwarna kuning, kemudian ada granulasi yang berwarna merah. Kemudian perhatikan eksudat. Apabila jumlah eksudatnya banyak, maka menggunakan dressing yang mampu menyerap eksudat yang banyak. Apabila eksudatnya sedikit, bisa menggunakan dressing yang mampu menyerap eksudat sedikit seperti transparan film. Kemudian kita lihat di pinggiran luka, apakah terdapat hipergranulasi atau tidak. Apabila terdapat hipergranulasi, maka menggunakan dressing yaitu hidrokoloid. Kemudian masuk ke tahap pencucian luka, dimulai dengan mengirigasi luka dengan cairan normal salin atau cairan NaCl. Kemudian ambil kasa dan diberi dengan sabun pencuci luka. Swab pada jaringan nekrotik dan jaringan yang terdapat slab. Untuk jaringan nekrotik, kita bisa menggunakan technical debridement untuk mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset anatomis dan gunting jaringan. Kemudian diirigasi kembali menggunakan cairan NaCl. Selanjutnya, keringkan luka dengan menggunakan kasa. Kemudian kita masuk pada tahap pemilihan dressing. Pertama-tama yaitu oleskan metcloprazin pada luka, terutama pada luka yang berwarna hitam dan luka yang berwarna kuning. Oleskan tipis di luka yang berwarna merah dan kulit sekitar luka. Pilih dressing yang dapat menyerap sedang hingga banyak eksudat, karena tadi pada luka terdapat warna hitam dan warna kuning. Dressing yang bisa digunakan yaitu foam. Untuk kulit sekitar luka kita bisa menggunakan hidrokoloid. Hidrokoloid mampu mencegah terjadinya hipergranulasi dan mampu menekan pus sehingga pus berada di tengah sehingga terserap oleh foam. Kemudian dressing sekundernya kita menggunakan cohesive bandage.
dan juga tidak boleh dibalut terlalu longgar. Setelah perawatan luka selesai, maka rapikan alat dan rapikan pasien. Pada fase terminasi, perawat harus mempertanyakan evaluasi terhadap pasien. Baik Bu, apakah lukanya sudah terasa nyaman? Baik Pak, kami sudah selesai melakukan perawatan luka. Jadi sebaiknya balutannya diganti 3 hari sekali ya Pak. Atau nanti apabila cairan lukanya merembes atau balutan lukanya rusak, bisa segera diganti ya Pak. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Itu kan kami kan nggak tahu tuh Bu cara balutnya tuh. Nanti kalau misalnya apa nggak ada perawat yang bisa ke sana kira-kira? Ada Pak. Ada. Nanti setelah menghubungi kami akan datang ke Pak. Oke. Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, itu aja. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perawatan luka modern. Jauhi amputasi, rawat dengan kami.